Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tutorial pembuatan topologi jaringan kantor sederhana menggunakan perangkat lunak Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama yang kita butuhkan adalah satu unit router menggunakan seri 2911, yang mana nantinya router ini berfungsi sebagai gerbang utama jaringan. Nah, selanjutnya kita membutuhkan dua unit switch yang mana satu unit untuk admin atau operasional dan satu lagi untuk integrasi akses point. Nah, kita simpan seperti ini untuk router dan switch. Nah, selanjutnya kita membutuhkan 4 unit PC. Dua PC dialokasikan untuk admin. Nah, kita simpan aja di sini. Dua PC dialokasikan untuk operasional. Nah, selanjutnya kita membutuhkan satu unit laptop dan satu unit smartphone. Ini untuk tamu, perangkat nirkabel untuk tamu, satu unit laptop dan satu unit smartphone. Nah, kita tambahkan aja ke sini kayak gini. Selanjutnya, yang terakhir kita sebentar, ini udah router, switch, PC, laptop, smartphone udah. Yang terakhir, oh kita membutuhkan akses point. Kita membutuhkan akses point, kita cari di sini, kita klik di sini, lalu kita cari APT. Nah ini kita ketemu, kita langsung ke sini akses pointnya menggunakan tipe akses point PT untuk memancarkan sinyal Wi-Fi-nya. Sekian penjelasan dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada langkah sebelumnya kita telah membuat kabel dari switch ke router. Nah, namun indikatornya masih berwarna merah. Jadi menandakan jalur ini belum aktif secara fungsional. Nah, agar bisa tersambung maka kita perlu melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Langkah pertama kita fokus di switch. Nah, langsung saja klik switch. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, maka kita pilih tab CLI lalu tekan enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, pertama kita ketik enable untuk mendapatkan hak akses penuh ke switch ini. Nah, lalu kita masuk ke mode konfigurasi global dengan mengetikkan configure terminal atau cukup dengan CONF spasi T. Nah, jika sudah, sekarang kita buat daftar VLAN-nya. Ketikkan VLAN 10, lalu beri nama admin dengan perintah name admin. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ketikkan VLAN 20 untuk bagian operasional. Kita beri nama name operasional. Nah, untuk yang terakhir kita ketikkan VLAN 30 untuk tamu. Kita kasih nama guest saja. Mohon maaf, ini terjadi typo ya. Kita kasih nama guest.
Kalau sudah selesai buat semua pilihan, kita ketik exit untuk keluar ke menu konfigurasi utama. Sekarang kita setting port untuk PC admin. Supaya cepat, kita gunakan perintah interface range agar bisa menyetel 2 port sekaligus. Ketik interface range FA0 atau 1-2. Ini adalah port bus Ethernet yang menyambung ke kabel tadi. Nah, jika sudah, kita set modenya ke akses dengan switch port mode akses, lalu masukkan ke pilihan 10 dengan perintah switch port akses pilihan 10 lalu exit. Lanjut ke port berikutnya, kita masuk ke interface FA0/3 untuk setting PC tamu. Sama seperti tadi, ketik switch port mode akses, tapi kali ini kita arahkan ke pilihan 30. Setelah itu exit. Nah, sekarang bagian penting, setting trunk. Ini adalah jalur utama ke router dan switch. Masuk ke interface range GI0/1-2. Nah, sekarang cukup ketik switch port mode trunk, tekan enter lalu ketik exit. Nah, terakhir jangan lupa simpan pengaturan kita dengan perintah do write. Kalau sudah muncul oke, berarti konfigurasi kita aman. Nah, selesai untuk tahap pertama. Itu tadi langkah-langkah konfigurasi di switch 1. Mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Baik, di sini setelah kita menyambungkan kabel daripada router dan juga switch ya. Tapi di sini masih ada centang-centang merah, ini berarti kita belum connect. Nah, di sini kita akan menjelaskan
bagaimana kita mengkonfigurasi switch. Nah, kita pertama-tama kita masuk ke CLI terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan enable. Nah, untuk keluar daripada settingan ini. Nah, terus setelah itu kita ketik konfigurasi terminal. Nah, setelah ini kita akan setting pilihan. Kita bagikan menjadi 3 pilihan. Yang pertama pilihan untuk admin, yang kedua untuk operasional, dan yang ketiga untuk tamu. Nah, di sini kita sudah setting pilihan 10, dan juga di sini ada dengan namanya pilihan untuk admin. Yang kedua yaitu pilihan 20, kita ketikkan aja pilihan 20. Nah, yang selanjutnya kita beri nama dengan operasional. Dan yang selanjutnya kita ketikkan pilihan 30 dengan nama GUES. Nah, ini pilihan sudah dibagi menjadi 3 bagian ya, kawan-kawanku. Nah, setelah ini kita keluar aja dari konfigurasi pilihan. Kita ketikkan exit terlebih dahulu. Nah, setelah konfigurasi pilihan, kita akan mengkonfigurasi port untuk setiap PC. Bisa PC admin, kita akses pointnya ke port berapa gitu. Nah, yang pertama yaitu kita ketikkan interface range FA 0 garis miring 1 sampai 2. Nah, setelah ini kita ketikkan switch port mode akses. Kita ketikkan lagi switch port akses pilihan 10. Nah, berarti untuk pas Ethernet 1 dan 2 itu ke pilihan 10 ya. Nah, selanjutnya kita ketikkan exit. Kita setting yang pilihan atau pas Ethernet yang 3. Nah, kita sama ketikkan seperti tadi switch port mode akses. Kita ketikkan lagi switch port akses pilihan 30. Nah, terus kita ketikkan exit. Nah, kita setting kembali gigabyte internetnya. Kita ketikkan switch port mode true. Nah, setelah itu kita exit, dan setelah itu kita simpan konfigurasi ini dengan mengetikkan do right. Nah, di sini sudah bertuliskan oke, berarti ini sudah oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Alfiansyah dari kelompok 5. NIM saya 192.311.368. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Alfiansyah. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi router pada
pada topologi jaringan sederhana. Nah, untuk pertama kita masuk ke CLI, lalu di sini kita enter. Nah, di sini kita mengetikkan perintah enable, yang mana enable ini untuk kita mengarah ke salah satu akses configure terminal untuk ke akses selanjutnya. Nah, lalu kita di sini kasih nama routernya dengan cara ketik hostname spasi router. Nah, ini kita kasih nama router 1 ya. Kita bisa lihat di sini kan itu masih namanya masih router ya. Ketika kita memperintahkan hostname router 1, maka nah ini akan berubah menjadi router 1. Bentar. Nah, menjadi router 1 seperti ini. Lalu selanjutnya kita nyalakan interface fisiknya. Interface dengan mengetikkan interface GI 0/0 ini. GI ini Gigabyte Ethernet 0/0. Kabel yang kita sambungkan tadi ke GI. No shutdown. Dan sepertinya ada kesalahan. Kita exit saja. Exit. Lalu lanjut ke sub interface pilan 10. Interface pilan interface GI 0/0.10 karena kita akan mengkonfigurasi interface pilan 10. Ini ada kesalahan. Oh tidak, ini emang seperti ini. Encapsulate, tinggal lanjut, kita enter saja. Lalu encapsulate 10, enter. IP address, kita ketikkan IP address yang kita konfigurasi ya, 192.168.10.1. subnet masknya 255.255.255.0. enter. Nah, lalu kita exit. Lalu kita lakukan untuk pilan yang 20-nya, tinggal ubah 20, lalu enter lagi, encapsulation. Nah, kita ubah 20, enter. IP address-nya kita ubah menjadi 20 juga. Nah, lalu kita exit, lalu kita konfigurasi yang untuk yang 30-nya. Untuk pilan 30-nya enter lagi, 30, enter. Nah, IP address-nya kita ubah di bagian pilan yang ini 30, enter. Nah, setelah selesai lalu kita belum exit. Nah, exit, enter. Nah, setelah selesai selanjutnya kita akan setting DHCP server untuk tamu ya. IP DHCP excluded address. Nah, kita masukkan IP untuk tamunya. IP tamu itu 30 ya. Titik 1 spasi 192.168.30.9 sampai 9 ya. Invalid. Oh, sepertinya ada kesalahan. Nah, di sini ternyata tidak ada X. Enter. Nah, harusnya seperti itu. IP DHCP pool. Kita buat full name-nya. Full guest ini tamu maksudnya ya. Selanjutnya network 192.168.30.0
spasi subnet masknya 0, lalu nah ini untuk IP untuk default routernya, default router 192.30.1 ntar DNS servernya, DNS servernya 8.8.8.8 ntar lalu exit. Sudah seperti itu mungkin konfigurasi pada routernya. Jangan lupa setelah melakukan konfigurasi kita harus menyimpannya dengan mengetikkan perintah do write enter. Nah, setelah ada tulisan, ada pemberitahuan building configuration, nah berarti ini sudah disimpan ya. Setelah itu mungkin sampai di sini saja penjelasan konfigurasi router yang saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Oke. Selanjutnya kita di sini akan setting access point, yang mana access point ini untuk membuat laptop dan smartphone ini tuh tersambung ke jaringan WiFi yang kita akan buat kali ini. Kita masuk ke access point, lalu ke config, masuk ke port 1. Di sini SSID-nya masih default, kita ganti saja menjadi tamu misalnya, tamu. Lalu di sini kita autentikasinya pakai WPA2 PSK dengan pas parselnya 123456778. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu saja untuk konfigurasi pada access point ya. Langsung kita minimize saja. Selanjutnya kita setting IP pada PC 1. Ini PC 1 untuk admin ya. Kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Lalu kita di sini ketikkan IP yang akan kita buat. IP-nya di sini untuk PC admin 1 192.168.10.10 ya. Titik 10. Subnet masknya kita gunakan 255. Lalu default gateway-nya 192. Default gateway-nya 192.168.0.10.1 ya. Selanjutnya untuk PC admin 2 configuration 192.168. Kalau PC admin 10.11 PC admin 2 nya cuman beda belakangnya doang. Subnet masknya masih menggunakan 2,55. Default gateway-nya 192.168.10.1. Nah, seperti itu. Untuk pada
setting PC 2-nya juga PC 1 di operasionalnya juga tidak jauh berbeda dengan tadi yang kita setting untuk admin. Kita masuk ke IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168. Cuman bedanya di sini kalau tadi titik 10, kalau di sini kita ubah menjadi titik 20.10. Nah, untuk PC keduanya nanti kita titik 11 seperti itu. Untuk subnet masknya juga sama. Nah, untuk yang berbeda di sini cuma default gateway-nya diubah menjadi titik 20. Nah, seperti itu. Titik 1 seperti itu. Jadi ya hanya perbedaannya hanya di pada ini saja. Kalau yang pertama yang untuk admin yang 1 10, kalau yang untuk operasional itu 20. Mungkin seperti itu saja pada settingan konfigurasi IP PC admin dan PC operasional. Terima kasih. Selanjutnya kita akan setting bagian laptop tamu ya. Kita masuk ke laptop. Di sini kita masuk ke laptop. Kita matikan dulu. Nah, kita ganti modulnya dengan yang di sini, yang di bawah ini. Karena kalau nggak diganti, ini nggak bisa tersambung ke WiFi yang kita buat tadi. Nah, ketika modul dan antena sudah dipasang, lalu kita nyalakan tombol power dan masuk ke desktop. Lalu PC wireless. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita pencet connect, lalu kita refresh sebentar, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini lah, kita pencet. Lalu kita masukkan passwordnya 123456778. Lalu kita pencet connect. Lalu kita lihat di Cisco. Nah, kalau udah ada garis seperti ini, berarti sudah terkonek ya. Lalu kita cek konfigurasinya. Pastikan DHCP-nya dan IP terkonfigurasi pada laptopnya. Nah, ini sudah dapat ya IP-nya ya. IP-nya yaitu 192.168.30. Emang untuk tamu ini IP-nya disetting di titik 30. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator.